apa ya? Online ya. Oke. Marketing online gitu. Ya, digital online. Nah, digital online ya. Akhirnya saya belajar dengan keterbatasan saya melalui HP kami diperbaiki mulai dari nama. Semula kan bisnis saya namanya Yuli Gorden. Oke, Yuli Gorden. Malah Gorden. Indonesia banget ya. Iya. Saya mengutamakan nama Yuli karena kayaknya nyaman aja di telinga, Yuli Gorden. Nah, setelah disurvei sama Pak Sugianto, kalau orang cari Gorden, ngetiknya huruf G dulu, Gorden yang diketik. Iya. Jadi Ibu setuju nggak kalau kita rubah namanya, Gordennya di depan? Hai guys, bertemu kembali di YouTube channel aku Lani Siciliawati. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang usaha. Kali ini aku kedatangan bintang tamu, seorang ibu pelaku usaha yang sangat luar biasa dengan Ibu Yuli. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Bu Lani sendiri? Saya baik Bu, sehat. Terima kasih ya untuk waktunya. Sama-sama. Untuk sudah mau meluangkan kesibukannya sesaat ya untuk datang di tempat ini. Saya juga terima kasih bisa hadir di sini. Iya. Ibu apa nih yang sekarang lagi dikerjakan? Persiapan pemasangan gorden. Wah, pemasangan gorden. Berarti Ibu usahanya ini ya, menerima pesanan gorden. Coba diceritakan Bu, pesanan gorden itu gorden untuk apa? Apakah untuk rumah, untuk kantor, untuk hotel gitu? Kami melayani untuk kantor, rumah, villa-villa, untuk sekolah. Berarti hotel semuanya juga ya? Semuanya. Iya. Sesuai dengan request mereka. Ada di mana aja nih Bu usahanya nih Bu? Apakah hanya di Kota Batu? Masih di Kota Batu. Masih di Kota Batu. Tapi kalau saya dengar ekspansinya bukan hanya di Kota Batu ya Bu. Di luar kota juga terima ya pesanan ya. Mulai 2006 kami kirim ke Papua. Oh 2006. Memang coba Ibu ceritakan, Ibu mulai dari mana? Siapa yang menginspirasi Ibu? Kenapa melakukan usahanya itu usaha gorden? Bukan yang lainnya, sebenarnya kan usaha banyak. Tapi kenapa Ibu pilihnya gorden? Awalnya bukan gorden, kami waktu itu melihat mini bag gitu loh untuk anak remaja, kok cantik, motifnya kotak-kotak gitu. Terus saya kepingin tanya ibu saya, Bu, saya pengen buat ini gitu. Ayo tak ajari, kamu beli kain aja gitu. Saya beli kain itu 1/4 meter, itu bisa jadi untuk 2 tas. Akhirnya diajari sama ibu teknik-tekniknya, terus untuk menuju kesempurnaan itu saya tanya di saudara-saudara yang sudah punya usaha konveksi sebelumnya. Akhirnya berjalan waktu itu saya titipkan di Batu Plaza itu. Oh, Batu Plaza. Itu awalnya. Itu tahun berapa Bu? Itu saya sudah kerja di situ sekitar 91-92. 91-92. Iya itu mulainya. Setelah itu merambah ke pernak-pernik untuk mempercantik rumah, taplak dan lain-lain itu, sebelum akhirnya fokus ke gorden karena permintaan gorden semakin banyak. Akhirnya kami fokus supaya bisa melayani dengan lebih baik gitu. Iya. Untuk membackup bidang usaha ini, apakah Ibu masih harus belajar lagi tentang mungkin jahit-menjahit, kursus atau gimana? Iya, langsung. Saya sempat kursus tapi kursus baju. Untuk memperhalus hasilnya. Akhirnya saya kursus baju, tapi saya tidak tertarik di baju, saya tetap tertarik di istilahnya house appliances gitu ya. Pernak-pernik rumah itu. Saya tertarik di situ. Iya. Berarti kalau dari kursus baju hari ke gorden. Iya. Jauh juga sebetulnya ya Bu. Jauh. Karena tetap yang lebih menarik gorden gitu loh. Gorden ya. Iya. Kenapa Bu kok gorden? Kalau keuntungannya banyak kali ya? Bukan. Kalau baju itu
per person kan kita harus paham bodinya. Harus Terus spesifik ya. kita diforsir saat mau Lebaran atau mau Natalan itu kita diforsir. Sementara hari-hari biasa sepertinya kita terabaikan. Jadi khawatirnya nanti terforsir saat menjelang peningkatan permintaan itu. Oke. Kalau gorden kan hampir tiap hari ada rumah jadi. Begitu ya. Peluangnya lebih besar berarti ya. Peluangnya lebih besar. Iya. Kalau dari segi keuntungan, Bu? Keuntungan kalau dari baju kan hanya jasa saja. Iya. Kalau dari gorden kan dari harga bisa, dari kain bisa, dari komponen-komponen yang diperlukan kan bisa. Berarti banyak ya, double keuntungan ya. Walaupun Banyak ya. lebih praktis kalau saya gorden itu. Oke. Tidak terlalu banyak membuang tenaga gitu loh. Iya, iya. Fokus bentar jadi udah. Ya, berarti memang Ibu inginnya di situ ya, Saya usahanya. ya, sukanya di situ. Apa yang bisa Ibu ceritakan yang bisa memotivasi sebagai pelaku usaha tentunya Iya. untuk menginspirasi ya, yang Ibu kerjakan kan sudah cukup lama. Iya. Ya. Apa yang membuat Ibu itu bisa melakukan usaha ini sampai saat ini gitu? Kenapa bidangnya ya cuman itu aja? Kenapa enggak pindah gitu Iya. ya? Ke properti kan harusnya gorden nih, bisa dong lari ke properti Iya. atau ke yang lainnya lagi gitu Iya. ya. Saya sengaja fokus di gorden supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan. Kalau bagi pemula membangun bisnis itu perlu kepercayaan. Oke, Iya. berarti kepercayaan. Membangun kepercayaan itu kan ndak instan, bertahun-tahun ya. Terus kalau kunci sebenarnya di suami. Suami itu tepat waktu. Oh, berarti sebentar saya salah sedikit Iya. ya, Bu. Suami memang berarti usaha gorden ini ketika Ibu sudah menikah Iya. atau sebelumnya? Sebelum menikah kalau gorden. Gorden sudah menikah. Oh, sudah menikah. Berarti Iya. support utama. Iya, karena suami. tepat waktu. Jadi kalau sebelumnya saya mungkin kurang tepat waktu, itu lebih tepat waktu menghargai permintaan pelanggan gitu. Berarti inspirasi dari suami nih. Iya. Kuncinya kayaknya. Kuncinya, iya. Bu, untuk menanamkan kepercayaan kepada konsumen, customer, Iya. atau pelanggan, Iya. supaya selalu memakai atau memesan kepada Ibu. Nah, gimana? Kan dari tahun ke tahun, buktinya saya beberapa kali juga cari Ibu, nggak Iya. cari yang lain. Pertama kita tidak memaksakan keinginan pada kita. Kita hargai keinginan pelanggan. Misalnya modelnya pengen seperti apa, konsepnya seperti apa. Kita hanya mengarahkan gitu aja. Kedua, jangan membohongi pelanggan. Dalam tanda petik apa nih, Bu? Iya. Kenapa membohongi? Ada kata membohongi? Iya, membohongi. Misalnya saya pakai kain A. Misalnya yang sudah dipilih kain A. Oke. Karena nggak ada, tanpa konfirmasi saya pakai kain B. Walaupun mirip-mirip toh pelanggan nggak tahu, kan ada yang gitu. Oh iya. Iya. Betul juga. Tetap kita harus konfirmasi kain yang misalnya yang dipilih itu tidak ada, atau misalnya ada yang kain mirip, kalau memang pelanggan setuju baru kita kerjakan. Gitu. Kedua, waktu tadi. Misalnya pelanggan minta tanggal sekian, kita harus penuhi tanggal sekian. Pernah nggak meleset sampai lama gitu, Bu? Kalau lama kami enggak. Enggak ya. Kalau misalnya dari awal memang kainnya kosong dan kita belum tahu kapan datang, kami konfirmasi dari awal sebelum terjadi DP biasanya gitu. Ya paling nggak selalu komunikasi Iya, ya. betul. Komunikasi Karena gini, itu Bu, penting. ada kecenderungan gitu ya. Iya. Maaf nih ya. Kata-kata penjahit itu karena terlalu lama. Saya ingin menghapus image Nettingnya, itu. Iya, image itu tadi, Bu. Harus apa, dihapus. Bu? Iya. Image apa coba? Image terlalu lama. Iya, Iya. betul. Antrinya Karena- panjang. Betul. Itu yang harus kita rubah. Akhirnya kita rasa percaya kepada penjahit Iya, terutama ya. iya. Turun ya kan, Turun. kepercayaan itu. Malas gitu. nunggu, malas dijanji-janji Iya, betul, aja betul. gitu. Akhirnya lebih senang beli jadi. Iya, ya. betul. Nah,
Berarti itu ya Bu, untuk menanamkan kepercayaan tadi ya. Iya. Nggak boleh molor waktunya. Iya. Harus sesuai dengan apa yang dimaui sama konsumen Iya. itu. Misalnya toh emergensi harus Iya. molor 1-2 hari, tetap konfirmasi. Iya, itu yang terpenting ya. Iya. Karena komunikasi itu yang utama Iya. dalam sebuah usaha juga. Betul. Ya. Oke. Nah Bu, kalau itu tentang menanamkan kepercayaan. Iya. Kalau dari sisi Ibu sendiri ya, sebagai pelaku usaha, pernah nggak sih diomelin sama konsumen? Terus apa yang membuat Ibu sampai kesel banget? Mungkin pasti pernah gitu ya. Untuk mengalami hal seperti itu pernah nggak Bu? Kalau Dikomplain deh. dikomplain gitu, misalnya dikomplain karena apa ya, bahan misalnya ya. Ya. Misalnya bahan, kalau dikomplain kami sepanjang kami bisa memberikan alasan yang tepat dan mereka terima nggak masalah. Kalau misalnya beliau kok kayaknya begini, kami ganti, kami siap ganti. Misalnya kami yang salah, Gitu ya. Gitu. Resikonya sampai ke sana iya juga ya. kami siap ganti. Iya, iya, iya. Waktu itu mungkin ada miskomunikasi, menurut kami sudah jelas, ternyata beliau belum paham kain gitu. Karena selama ini yang aman itu mereka yang paham kain. Gitu ya. Iya. Kayak yang sudah ngerti ya. Sudah ngerti, oh blackout Udah seperti terbiasa ini, gitu oh ya. yang lokal seperti ini, resikonya lokal seperti ini, mereka sudah tahu dan itu lebih enak. Tinggal Iya. mengarahkan warna, mereka tinggal, Mbak, saya interiornya pakai warna ini, sesuaikan warna gordennya. Itu yang Iya. rata-rata mereka tawarkan gitu loh. Jadi lebih nyaman saya tinggal memadukan gitu. Terus saya sodorkan warna yang cocok ini, oke, tanpa harus tatap muka. Itu juga pernah Bu, tanpa tatap muka. tanpa tatap muka. Coba Bukan pernah bisa sering. diceritain. Kalau tanpa tatap muka berarti gimana? Mungkin pemasarannya lewat Shopee kah atau lewat Tokopedia atau gimana? Kalau Shopee enggak. Kebetulan 2018 saya ada kesempatan belajar Google My Business itu loh. Google My Business. Iya. Oke, coba bisa diceritain. Itu Bagaimana? awalnya ada temen itu, saya lagi nganter anak saya, terus ada seorang wanita sebaya dengan saya. Ibu dari mana? Saya dari sini gitu. Saya dari Batu aja. Udah berapa lama usaha? Udah lama. Berarti sudah besar dong usahanya. Saya jawabnya waktu itu biasa saja. Dan saya jawab biasa itu, dia komentarnya, kalau biasa berarti ibu jalan di tempat dong. Dan itu sebuah tamparan bagi saya. Iya, karena jalan di tempat Jalan berarti di tempat. seperti tidak ada. Saya pikir siapa dia? Dia bilang saya jalan di tempat. Saya introspeksi pulang itu. Iya. Berarti saya memang jalan di tempat. Saya pikir apa yang harus berubah Nyesek gitu. banget itu juga ya Bu, ya bikin Iya. nyesek ya. Tapi sebuah tamparan yang Iya. membangun ya kan. Iya, betul. Jalan di tempat. Iya, kalau Saya positive pikir, thinking. Iya, saya pikir. Terus dia itu ngajak suatu hari, ayo Bu belajar supaya kita bisa berkembang. Iya. Akhirnya saya berkesempatan di Malang itu, di kosannya Pak Sugianto. Iya. Itu belajar online ya, Oke. marketing online Marketing, gitu. ya, digital online. Nah, digital online ya. Akhirnya saya belajar dengan keterbatasan saya melalui HP. Kami diperbaiki mulai dari nama. Semula kan bisnis saya namanya Yuli Gordon. Oke, Yuli Iya, Yuli Gordon. Malah Gordon. Indonesia banget ya. Iya, iya. Saya mengutamakan nama Yuli karena kayaknya nyaman aja di telinga, Yuli Gordon. Nah, setelah disurvei sama Pak Sugianto, kalau orang cari Gordon, ngetiknya G, huruf G dulu, Gordon yang diketik. Iya. Jadi Ibu setuju nggak kalau kita rubah namanya, Gordonnya di depan? Dengan berat hati, oke, saya bilang oke. Yap. Tapi sebenarnya sayang gitu ya. Iya. Kayaknya namanya Yuli Gordon, tapi yang terkenal saya bukan Gordonnya. Kalau Ibu bangun bisnis, kita ini di survei itu yang dicari Gordon Ibu. Jadi kita harus perbaiki dari nama itu. Terus dari mulai bikin email, terus kata kunci, memperbanyak kata kunci. Oh, ada juga Itu ya. iya, itu istilah dari memperbanyak survei kata memang. kunci. Dia datanya akurat. Nanti
dari situ pelan-pelan ternyata pandemi ya. Iya. Setelah itu pandemi. Iya, gimana Bu pandemi saat itu? Nah, pandemi. Hubungannya sama tadi itu ya? Nah, pandemi orang kan enggak mau tatap muka. Iya, betul. Banyak pelanggan yang semula enggak kenal ngetik gorden jadi muncul nama saya Karena di situ. dibatasi kan, memang nggak boleh tatap muka. Iya. Ya kan? Jadi mereka hanya via telepon, via WA, katalog kami share melalui foto-foto itu aja. Dan mereka selesai cocok. Dan testimoninya bagus gitu loh. Wah, Dan itu amazing. saya simpan, saya buat status di Google gitu. Itu sangat membantu testimoni mereka itu. Dan mereka tidak ketemu saya. Berarti bukan satu kebetulan ya Bu Bukan ya? satu kebetulan. Kan 2018 Ibu Belajar. belajar ya. Paling enggak dikenal itu berapa bulan ya, Iya. kurang lebih setahun baru dikenal gitu kan. Terus pandemi. Pandemi. Tiba-tiba pandemi. Iya. Pandemi itu berarti rame juga Bu? Atau Rame. malah sepi? Saya rame. Loh, luar biasa ya. Yang di luar itu sampai Kehilangan iya betul kehilangan income pekerjaan atau pekerjaan ya. Iya, income juga, pemasukan sampai kekurangan, tapi Ibu malah diberkati. Iya. Apa Bu? Coba ceritakan, berbagi. Kenapa Ibu bisa diberkati pas lagi masa susah gitu ya? Masa pandemi awal kan banyak mereka yang masih punya tabungan. Iya, Iya. betul. Masih punya tabungan. Mereka kesempatan renovasi villa, ganti gorden karena villa masih kosong. Pada saat dengan harapan saat pandemi berakhir mereka sudah prepare untuk menyambut tamu dan rata-rata pelanggan yang dari luar kota, Jakarta, Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Oh, malah banyak yang dari kota. luar ya. Iya. Memang terus terang untuk yang lokal, untuk gorden rumahan memang berkurang. Oke. Karena mereka ibaratnya mempertahankan untuk bertahan hidup lah kasarannya seperti Iya. itu. Dan tanpa tatap muka pun kita bisa. Padahal kalau tidak megang kain itu biasanya kan enggak cocok ya. Iya. Nah itu mereka setelah menyaksikan testimoni di Google, oh ini dengan sedikit ragu-ragu mau transfer DP dan kami tidak mengikat DP harus 50% atau 20%. 500.000 pun oke. Nah, ya 200.000 itu tadi, pun Bu. oke. Percaya itu loh kan susah Percaya, kan iya. saat itu kan pandemi. Pandemi gitu loh. Ada yang enggak masuk toko saya. Jadi dia di luar, saya di dalam. Sampai Karena seperti takut. itu. Iya. Ibu nanti ke rumah saya, yang penting saya sudah tahu tokonya Ibu gitu. Iya. Jadi nanti Ibu ke lokasi, saya bukakan pintu, saya ukur-ukur, terus nanti komunikasi via WA, itu aja. luar biasa ya Bu Iya. ya. Dan di awal-awal pandemi itu, saya malah bikin masker dari kain. Oh iya, terinspirasi Sempat, saat iya. itu ya. Iya kan, saya harus tetap aktif. Iya, betul. Saya tuh harus tetap menghasilkan sesuatu gitu. Berarti Ibu ini sangat ulet ya. Iya. Karyawannya berapa Bu? Saya ada 6 orang 6 yang jahit, yang pasang, bapak sendiri sama ada yang bantu, yang sempat ketemu kemarin. Oke, Ya. iya. Kenapa kami dan bapak kadang terjun langsung supaya bila ada kendala kami tahu untuk memperbaikinya. Tahu solusinya seperti ini gitu. Kami tetap mendampingi gitu. Kalau dari saya dengar dari ceritanya Ibu tadi seperti sebuah cerita yang sangat unik ya, dari diperhadapkan dengan harus belajar lagi, terus tiba-tiba pandemi, Ibu tanpa sengaja lebih dikenal lagi Iya, ya kan. iya. Kan orang ada yang saat itu turun, Ibu malah naik, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa memberkati, bahkan orang yang pesan malah banyak dari luar kota. Dari luar kota. Iya. Dari flashback tadi yang Ibu jalani semakin hari terus sampai hari ini gitu, apa yang Ibu dapatkan, apakah itu Ibu kerjakan karena kekuatan Ibu sendiri ataukah karena support dari suami, dari tim, apa yang menjadi pegangan Ibu sampai Ibu bisa bertahan sejauh ini? Pertama
kita tetap yakin ya, rezeki sudah ada yang ngatur, sudah ada takarannya. Yang penting kita harus tetap ikhtiar. Ikhtiar itu kita tidak diam. Oke, tidak Kita diam harus- itu dalam artian gimana, Bu? Tetap harus aktivitas. Tetap harus aktivitas yang bisa menghasilkan sebuah karya. Walaupun itu secara finansial misalnya belum maksimal, tapi kita harus tetap aktivitas kan gitu. Untuk apa tadi? Yang menjadi pegangan Ibu. Yang menjadi pegangan ya. Selain itu, yaitu tadi menjaga kepercayaan yang sudah tertanam dari pelanggan. Jangan Iya. sampai dikhianati gitu ya. Atau untuk yang Kejam loh, Bu, kata-kata dikhianati. atau untuk atau gini, bagi pemula jangan aji mumpung. Maksudnya aji mumpung gimana, Bu? Mumpung, kalau aji mumpung tuh kadang mumpung lagi booming, Iya. dia manfaatkan. Mumpung lagi booming, saya naikkan harga. Iya. Mumpung dia nggak kenal orang baru, saya pakai harga semaunya. Jangan seperti itu. Iya, iya. Tetap standar, kualitas standar. Gitu aja. Kan kompetitor banyak, Bu. Iya, Iya, betul. kompetitor banyak. Tapi Ibu lumayan, kalau saya lihat lumayan cukup punya nama di Kota Batu ini gitu ya. Mungkin sudah lama. Karena sudah lama ya, berarti berapa tahun ya, Bu? Kalau sampai sekarang Lebih 20 tahun ya. 20 tahun Iya. ya, memang cukup lama. Cukup lama, iya. Iya, iya. Gimana nanti itu siapa yang akan melanjutkan usaha Ibu? Mungkin secara IT-nya atau Iya. pengembangannya itu mungkin anak saya. Oke. Kalau operasional mungkin ada keponakan yang tertarik di bidang apa, jahit menjahit itu. Iya, iya. Kalau anak saya mungkin saya buatkan web ya gitu. Ya, Bu, terakhir, Bu, mungkin bisa disampaikan apa yang bisa dibagikan sebagai pelaku usaha, Iya. ya, supaya bisa menginspirasi anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya. Iya, anak-anak Karena kan muda. anak-anak muda sekarang beda, Bu. Iya betul. Ya, anak-anak muda sekarang maunya Cepat. cepat ya, instan, untung besar Iya. gitu ya. Ya memang sih banyak yang lebih sukses anak-anak Iya, muda betul. sekarang. Tapi kan nggak semua mengalami hal yang sama. Ada yang dalam kondisi yang berbeda Iya, ya. iya. Tapi bagaimana Ibu bisa membagikan, memotivasi mereka supaya tetap berkarya, Oh, iya. maju. Sebenarnya saya punya keinginan memberi kesempatan mereka untuk mengasah bakatnya. Jadi saya pengen ngajari mereka jahit menjahit free. Wah, luar biasa. Saya mau kalau itu. Iya. Ini sebuah wacana bagi anak-anak remaja yang waktu liburnya daripada main game atau apa itu, saya pengen mengajari mereka supaya nanti ketahuan bakatnya di mana gitu. Iya, iya, betul, Bu. Terutama perempuan ya, remaja Iya. putri gitu. Saya ingin membagikan ilmu, tidak harus di gorden, banyak sekali yang bisa dihasilkan dari jahit menjahit gitu. Supaya remaja putri itu punya skill. Iya, itu Iya, penting, Bu, penting, memang. penting. Supaya bisa work from home sambil ngasuh Iya, putra putri, betul, mereka betul. tidak terlantar Iya. atau diasuh orang lain. Nah itu Iya. mereka tetap bisa mengawasi perkembangan putra putri di rumah dan bisa menghasilkan finansial yang bisa membantu keluarga. Terima kasih Bu Yuli. Itu ya tadi pesannya. Jadi buat kalian yang masih muda yang ingin belajar menjahit, bisa langsung hubungi Ibu Yuli, ataupun yang mau pesan-pesan korden, ada di korden Yuli ya, Batu. di Batu ya. Terima kasih Bu Yuli. Iya. Doa saya Ibu sehat-sehat terus, Amin. semakin diberkati, Amin. semakin menjadi berkat. Terima kasih waktunya.